Sebelumnya di SLTA mengambil jurusan apa? Sebelumnya di SLTA saya mengambil jurusan IPA. Fashion saya itu ada di dagang dan menurut saya jurusan manajemen ini berhubungan dengan fashion yang ingin saya ambil. Nah, menurut kakak pengertian manajemen itu apa? Pengertian manajemen itu menurut saya itu, dan terkhusus di kampus kita mempelajari yaitu ada pelatihan komputer yaitu selama 2 semester. Nah, sebanyak itu ya kak. Mungkin kakak ada sedikit saran atau motivasi buat teman-teman kita yang menonton ini atau yang lagi di luar sana, boleh disampaikan. Mungkin sedikit saran dan motivasi dari saya itu untuk teman-teman yang orang tuanya masih berkecukupan, ya jangan sia-siakanlah kesempatan yang ada, gunakan untuk belajar baik di kampus maupun ikut pelatihan-pelatihan. Dan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang podcast Mahaputra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isma Juliana. Di sini saya sebagai host buat tamu podcast kali ini, yaitu salah seorang mahasiswa dari kampus STY Mahaputra jurusan manajemen, di mana beliau sebentar lagi akan lulus atau tamat dan akan melaksanakan wisuda pada bulan November tahun ini. Langsung saja kita sambut Kak Ridho Alfikri. Selamat pagi Kak Ridho. Selamat pagi Isma. Sudah sarapan Kak? Alhamdulillah sudah. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Isma, apa kabarnya? Alhamdulillah juga baik Kak. Nah, dengar-dengar Kakak dari jurusan manajemen ya? Iya, saya dari jurusan manajemen. Sebelumnya di SLTA mengambil jurusan apa? Sebelumnya di SLTA saya mengambil jurusan IPA. Iya. IPA ke manajemen. Oke. Gimana tuh Kak ceritanya jurusan IPA masuk ke manajemen? Bahwasanya kan yang kita tahu jurusan IPA tidak ada mempelajari atau bersangkut paut tentang manajemen atau ilmu ekonomi. Apa alasan Kakak masuk ke jurusan manajemen nih? Alasan utama saya mengambil jurusan manajemen itu karena fashion saya itu ada di dagang dan menurut saya jurusan manajemen ini berhubungan dengan fashion yang ingin saya ambil. Nah, menurut kakak pengertian manajemen itu apa? Pengertian manajemen itu menurut saya itu mengelola, merencanakan dan mengatur sumber daya yang ada sehingga sumber daya yang ada itu dapat terkelola dengan baik. Apa aja tuh Kak yang dipelajari di jurusan manajemen? Di jurusan manajemen kita itu yang dipelajari yaitu ada pengantar manajemen, ada manajemen operasional, ada manajemen resiko, ada manajemen kualitas, dan masih banyak lagi. Dan ada juga pelajaran-pelajaran yang tidak masuk dalam manajemen, itu ada PKN, ada pendidikan agama, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan perpajakan. Dan juga kita mempelajari di sini ada akuntansi. Dan terkhusus di kampus kita mempelajari yaitu ada pelatihan komputer yaitu selama 2 semester. Nah, sebanyak itu ya Kak. Nah, mau tahu dong Kak, kesulitan apa yang Kakak dapat di jurusan manajemen? Kesulitan yang saya dapat di jurusan manajemen ya karena saya baru ya, dari SLTA, dari IPA pindah ke IPS, jadi saya harus mengkaji lagi, mempelajari lagi, mendalami lagi. Dan terkhusus mungkin ada teman-teman saya yang dari SLTA itu jurusannya IPS, jadi saya harus lebih giat lagi, lebih kuat lagi sehingga saya dapat mengejar kawan-kawan yang dulunya ada jurusannya adalah IPS. Nah, itu kan kesulitan nih Kak. Mau tahu dong hal menarik apa yang Kakak dapat juga dari jurusan manajemen? Hal yang menarik menurut saya hal yang menarik yang saya dapat di jurusan manajemen karena saya ngambilnya jurusannya pagi. Itu kebanyakan kami di jurusan pagi itu kebanyakan diberikan tugas. Di tugas-tugas itu kadang-kadang kan diberikan kelompok sehingga kami jadi lebih sering lagi bersosial dan kadang-kadang disuruh maju untuk mempresentasikan lebih pede lagi. Dan menurut saya yang keduanya yang menarik ada pelatihan komputer selama 2 semester. Terus, mau tahu dong Kak, prospek Kakak di jurusan manajemen itu apa sih? Prospek di jurusan manajemen itu antara lain itu ada staf keuangan, ada manajer, ada marketing, ada
akuntan, ada entrepreneur, dan terkhusus kita dapat memanage lah usaha kita sendiri. Oke, baik. Mungkin kakak ada sedikit saran atau motivasi buat teman-teman kita yang menonton ini atau yang lagi di luar sana, boleh disampaikan. Mungkin sedikit saran dan motivasi dari saya itu untuk teman-teman yang orang tuanya masih berkecukupan, ya jangan sia-siakanlah kesempatan yang ada, gunakan untuk belajar baik di kampus maupun ikut pelatihan-pelatihan. Dan untuk teman-teman yang orang tuanya kurang mampu, jangan patah semangat, tetap berusaha secara maksimal dan berdoa, insya Allah akan ada jalannya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kesimpulan yang kita bisa dapat dari podcast kali ini yaitu bahwasanya jurusan manajemen itu sangatlah penting dan juga menarik. Juga bisa menjadi seorang manajer, akuntan, ataupun marketing yang dibilang Kak Rido tadi. Dan juga masih banyak lagi. Dan peluang mengambil jurusan manajemen ini sangatlah luas teman-teman. Bisa memanage usaha sendiri, ya kan Kak? Dan juga yang kedua, bagi teman-teman, apabila teman-teman mempunyai usaha yang sedang dijalanin, dan mungkin usaha itu bakalan ada kegagalan, tapi jangan berputus asa, tetap semangat, dan juga jangan lupa berdoa kepada Yang Kuasa. Dan mungkin jangan pernah takut mencoba hal baru, siapa tahu hal itu bisa menjadi hal terbaik yang pernah kamu lakukan. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengunjungi podcast ini, dan terima kasih kepada Kak Rido yang telah menyempatkan waktunya untuk datang sebagai tamu podcast kali ini. Oke, saya Isma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.